bahwa kita tidak merencanakan uang yang ada itu, kita selalu pikir, ini uang yang ada saya mau beliin apa ya? Untuk cucu saya apa ya? Untuk anak saya apa ya? Yang kita pikirkan, apa yang kita mau beli? Sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kita melipat gandakan atau mengatur keuangan untuk kedepannya. Hidup kita tidak pernah akan berubah kalau pikiran kita belum berubah. Hal ini banyak yang salah dalam kehidupan saya. Saya dulu berpikir, wah kalau saya mau rubah, anak istri saya dulu harus berubah. Hargain dong saya kepala keluarga, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di channel Mas Was Official. Oke Pak E, kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih bersama teman saya nih yang seorang pebisnis nih. Dan dia sekarang tuh expert banget nih untuk perencanaan keuangan nih, baik dalam dunia usaha ataupun secara pribadi. Oke, sekarang saya bersama Bos Simon Fu. Wes, apa kabar Bos? Baik. Sehat. Sehat ya Bos ya? Sehat. Sekarang lagi ini apa? Sibuk apa nih Bos? Lagi sibuk usaha sama perencana keuangan. Buat Perencanaan pribadi. keuangan. Nah, ya. Nah, ini relate banget nih Bos sama kita ngobrol-ngobrol nih. Ya, dalam konteks ini tidak ada yang pintar ataupun tidak yang bodoh. Masalah perencanaan keuangan itu sifatnya preferensi setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi itu beda-beda. Ya, boleh cerita Bos, itu sedikit Bos, masalah ini yang bisa di-sharingin nih kita nih. Oke, awal jadi ini. begini, saya cerita pribadi saya dulu ya. Iya, Ya. Bos. Dulu pada saat muda kita nggak pernah kepikiran bahwa kalau kita akan punya usaha ataupun kita akan punya keluarga sampai ke keturunan kita yang berikutnya. Namun setelah waktu berjalan, di kehidupan saya tiba-tiba dimunculkan seorang cucu di usia saya yang ke-58. Cucu. Jadi saya engkong. Oh, udah engkong. Tapi nggak kelihatan loh Bos, masih muda terus. Iya, jadi itu suatu hal yang sangat-sangat salah. Jadi dulu saya tidak merencanakan keuangan setelah saya beraktivitas. Artinya pada saat saya ada satu sisi di mana saya kerja, terus kemudian saya pensiun, setelah pensiun apa yang harus saya lakukan? Jadi banyak sekali dari kita yang dulu kita punya kesuksesan di usaha ataupun di pekerjaan, kita dapat pensiun besar uangnya. Tapi setelah itu apa yang harus kita lakukan? Banyak kesalahan yang diperbuat untuk orang-orang di luar sana atau termasuk saya juga, bahwa kita tidak merencanakan uang yang ada itu, kita selalu pikir, ini uang yang ada saya mau beliin apa ya? Untuk cucu saya apa ya? Untuk anak saya apa ya? Yang kita pikirkan, apa yang kita mau beli? Sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kita melipat gandakan atau mengatur keuangan untuk kedepannya. Jadi bukan apa yang kita mau beli, apa yang kita mau investasikan, bagaimana kita ngaturnya. Jadi itu kesalahan yang saya perbuat. Jadi saya berharap teman-teman juga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Yang kedua, setelah kejadian itu biasanya kita yang sudah beraktivitas dengan vakumnya satu saat jeda di mana kita mikirin bagaimana kita selanjutnya, itu yang membuat kita itu merasa kok tidak berguna, depresi dan lain sebagainya. Nah, di saat itulah di mana komunitas dan teman-teman itu penting. Saya belajar ini perencanaan keuangan dulu dari teman-teman juga, ya. Jadi kebenaran teman-teman saya banyak yang di industri keuangan, terus kemudian di industri finansial seperti proteksi keuangan, mereka ada security, ada insurance, dan saya belajar di situ. Nah, bagaimana cara belajarnya? Jadi kita harus ada satu komunitas di mana kita bisa berbagi dan teman kita bisa berbagi, dan itu menjadi sumber informasi bagi kita. Cara perencanaannya banyak. Yang saya lakukan itu adalah proteksi income. Jadi income saya yang tadinya pasif, yang telah saya dapatkan uang tunjangan selama pensiun saya alokasikan. Saya alokasikan sekian persen untuk proteksi ke depannya. Jadi istilahnya uang kecil beli uang besar gitu. Seperti itu. Nah, jadi banyak sekali teman-teman atau orang di luar sana yang punya persepsi yang salah dengan, dalam konteks ini saya sebut asuransi ya. Asuransi. Jadi asuransi tidak melulu bicara soal kesehatan, rawat inap, kecelakaan, tidak. Jadi kita bicara asuransi, kita bicara juga proteksi income dan juga waris. Jadi
uang yang ada ini sekarang mau kita wariskan dong? Pasti dong, nggak mungkin uang kita makan sendiri, betul nggak? Pasti setelah kita nggak ada, apakah kita wariskan ke anak cucu kita? Dalam hal ini kita menggunakan produk asuransi sebagai media atau sarana untuk memanage keuangan ini dengan baik. Jadi dengan alokasi dana sekian dari dana pensiun saya alokasikan sekian persen, kemudian saya beli satu limit tertentu untuk proteksi berikutnya. Jadi dengan uang saya 100% pensiun, misalnya ada 100 juta, saya cuma alokasikan 5-15% dari uang itu untuk proteksi yang berikutnya. Jadi kalau kita bicara perencanaan keuangan, kalau apa yang kita tinggalkan untuk keturunan kita dalam bentuk aset, itu masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Yang pertama, masalahnya di apa tuh? Nah, biasanya begini. Contoh, kalau kita punya 3 anak, kita berharap pada saat kita nggak ada, mereka punya ekonomi baik. Ya, itu harapan kita. Tapi kan hidup ini kadang-kadang tidak sesuai orderan. Betul ya? Nah, apabila kita tinggalkan aset, ada 3 orang anak, 2 yang keuangannya mampu, yang 1 tidak mampu. Yang ribut jual siapa kira-kira? Ya nggak mampu dong. Nah, pada saat dia ribut jual, yang 2 ini tidak mau jual. Nah, itu kan terjadi sengketa. Tapi kalau kita delegasikan dengan sistem asuransi, kita kasih mereka tunai. Kalau tunai itu bebas pajak, bebas biaya, bebas sengketa. Kalau aset itu kan ada balik nama, BPHTB, dan lain-lain segala. Pajak juga kena. Ada pajak waris tuh 5%. Dan itu nggak kecil. Lumayan ya? Lumayan angkanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Yang saya lakukan itu adalah saya pakai produk saya sebut nggak apa-apa ya nama perusahaannya. Di produk yang saya pakai itu Allianz, yaitu Legacy Pro. Jadi saya distribusikan aset saya ke dalam bentuk asuransi. Jadi saya bagikan kepada anak-anak si A, si B, si C berapa, tapi dalam bentuk nilai tunai. Jadi suatu saat pada saat nggak ada, mereka udah dapat tunai, udah nggak usah pusing balik nama, jual rumah apa segala macam. Itu kurang lebih. Lah, ini bos, berarti kan ini dari wirausaha ya kan? Berarti kan uangnya ini ada sebagian kan diinvestasikan kan untuk mendapatkan kan di tujuan akhir itu bisa jadi warisan kan? Iya, betul, gitu. betul. Itu biasanya dari wirausaha tuh berapa persen bos disisihin? Itu tergantung usia, Jadi produk yang saya pakai ini Legacy Pro ini adalah produk yang dimana di usia 70 tahun maksimal itu masih bisa diasuransikan, betul. Dan dibuat program warisannya seperti itu. Dan bagusnya produk ini adalah bayarnya cuma 5 tahun. Hanya 5 tahun, 5 kali bayar. 5 kali bayar itu kurang lebih 30% dari apa yang 70% yang akan kita dapat. Jadi investasinya sampai 30%, bisa dapatnya sampai 70%. Kenapa 70%? Saya contoh, misalnya kita beli premi yang 1 miliar. Pada saat kita masuk di usia 60, dengan bayar 5 tahun berarti kan kita usia 65. Atas kehendak Tuhan dan Allah Maha Kuasa, kita jalan hidup sampai usia 75 tahun. Kita dapat lagi 50% dari uang pertanggungan 1. Jadi berapa? 1,5 M kan? Padahal kita belinya 1 M. Di usia 75 kita dapat bonus 50% lagi. Nah, ini menariknya. Jadi produk ini adalah produk yang baru diluncurkan oleh Allianz, namanya Legacy Pro. Baru hari ini saya dapat update kalau itu ada dalam mata uang, 2 mata uang, 1 US dollar, 1 rupiah. Kalau awalnya dari apa? Dari bisnis ya berarti kan? Ini tersadarkan tuh mulai dari kapan nih, bos? Enggak, ini produk baru launching. Jadi kita baru berarti baru ini aja nih jadi kepikiran ke sana gitu kan. Baru 1 bulan ini. Nah, sebelumnya nih pada saat Bos Simon berbisnis nih, investasinya ke apa aja bos biasanya bos? Dulu kita nggak pernah pikir investasi. Saya cuma nggak pernah pikir. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya mewariskan usaha saya atau keuangan saya untuk keturunan saya melalui apa? Melalui dagang saya kasih. Sekarang kan masalahnya ada melalui apa? Usaha saya kasih legacy kepada anak saya. Sekarang di luar sana banyak kejadian orang tua tidak punya usaha tapi pengen mau ngasih ke anak, gimana? Anaknya nggak bisa kerja akhirnya, betul kan? Nah, ada orang tua yang punya usaha diwariskan ke anak, anaknya nggak mau. Nah, itu pusing juga. Nah, jadi
daripada hal itu terjadi, begitu ada keluar produk ini, langsung saya ambil. Tapi selama lagi bisnis ini ada pernah beli ini aset-aset apa gitu, rumah atau apa? ada rumah, Biasanya kan ada. gitu kan, Iya, seorang betul, pebisnis kan betul. tuh belinya kan kayak Kalau properti betul, atau apa betul, gitu betul. kan. Oh. Kalau kita bicara, kita ini nggak rasis ya, kita bicara suku ya, karena saya orang Chinese Tionghoa. Jadi mayoritas kita orang Tionghoa kalau berbisnis, aset yang kita kumpulkan itu adalah beberapa dalam bentuk logam mulia, dalam bentuk properti. Karena ada pepatah mengatakan properti itu tidak pernah turun, ada naik terus, dan itu jangka waktu. Tapi di saat ini dengan aset properti ini, itu yang bikin pusing. Yang seperti saya sebut, ada 3 anak, kita bagi properti, yang satu nggak punya duit, minta jual, yang 2 nggak mau. Yang ada kalau nggak dia beli sahamnya, beli murah. Ya dong, masalah uang semua juga mau. Nah itu ribut. Nah jadi properti kita ada, aset juga ada, bisnis juga ada. Oh, jadi properti tetap ada ya. Properti ada. Terus aset tuh ya, asetnya kan gini, apa bos, pemahamannya nih kan, kalau ngomong antara aset sama liability ini kan ada beda nih bos. Iya, Rumah betul. ini bisa jadi aset, bisa jadi liability, Betul. ya kan? Betul. Tapi yang untuk sementara rumah properti ada, terus kemudian yang aset ini kita dalam bentuk seperti usahanya lah. Usaha, karena dia memasukin betul. uang ke kantong Iya, kita dia kan. menghasilkan keuangan. Betul. Lah kalau menurut bos nih, kalau masalah investasi kan tadi nih salah satunya itu kan ya ke Melalui asuransi kan, Iya. yang untuk memprotek nih warisan Iya. untuk anak-anak kita ya Iya. kan. Kalau nabung tuh apa bos ini? Persepsinya ini, pendapatnya Kalau bos Simon nih. preferensi saya menabung itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sejak dini kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita menabung dalam konteks seperti saat ini dengan bunga bank yang rendah, itu nggak visible. Nggak visible. Betul. Jadi ada satu tabungan lagi, kembali kita bicara soal alien, produk aliens, dia ada namanya TAPRO. Tabungan proteksi. Tabungan proteksi. Bila kita sakit, dia menjamin rumah sakit kita. Ya. Bila kita kecelakaan, dia jamin juga. Bila kita terdeteksi penyakit kritis, kita juga diganti. Begitu jiwa kita terancam, dia juga ganti. Nah, ini namanya TAPRO, tabungan proteksi dari produknya Allianz. Nah, untuk lebih jelas lebih jauh, mungkin nanti di link bio ditaruh, nanti bisa connect saya bisa bantu jelaskan lebih detail. Bisa nanti kan tinggal nih Pak Emae ya, nanti kalau mau bisa lebih detail lagi nih bisa kontak Bos Simon nih mungkin di IG-nya ya, nanti ditulis di sini nih, ada di IG-nya, nanti bisa kontak langsung juga tuh, DM atau lihat link bio-nya tuh bisa langsung gitu kan. Nah artinya kan gini, Bos, kalau saya pahamin nih di ngobrol kita nih kan, artinya kan Bos Simon ini kan ngobrol nih masalah kalau nabung nih, kalau buat saya, jadi ada 3 hal nih yang perlu dipegang nih dalam kita menabung ya kan. Tabungan saat ini, tabungan masa depan, sama tabungan misalnya tuh yang akhirat lah ya, kalau gitu kan. Nah itu kan, jadi kan kalau Bos Simon nih bilang kan, misalnya kalau di Bos Simon yang jalannya sekarang, tabungan masa kini kan ya tadi tuh salah satu proteksi. Ya kan, proteksi yang kesehatan, karena kan sesuatu itu kan kita nggak tahu. Ya kan, kalau zaman dulu kan mungkin kan kita fisik dalam bentuk uang, ya, celengan, terus bank, ya kan, tapi kan itu udah nggak visible kan, menurut Bos Simon, ya kan. Terus kan kalau masa depan ini kan berupa kayak aset, bukan, masa depan ini kan yang kayak tadi aset, terus yang untuk keturunan properti, ya kan, dan Bos Simon sekarang jalaninnya kan tabungannya kan berupa proteksi warisan, iya kan, benar nggak? Nah, kalau untuk tabungan akhirat nih, Bos Simon nih, apa yang udah dijalanin, Bu? Gini, kalau saya dari konteks apa yang dikatakan tabungan akhirat itu adalah satu hal yang kita harus ingat. Bahwa pada saat kita datang dalam keadaan tangan kosong. Ya, lahir kan. Waktu kita pulang juga tangannya kosong. Jadi, semua itu ada di mindset. Jadi, jangan pernah kita menganggap bahwa, oh kita kehilangan sesuatu nih. Kita kekurangan sesuatu, enggak. Karena pada saat kita datang kosong, pulang juga kita kosong. Jadi yang saya lakukan sekarang ini adalah ada waktu di mana misalnya waktu ulang tahun saya bikin, saya ke
panti jompo Ah. dengan jumlah sekian orang, Ah. saya bikinkan sumbangan untuk makanan apa segala macam. Jadi saya kasih persembahan kasih ke Ah. sana. Ah. Terus kemudian anak saya ulang tahun, momennya saya pakai, saya kasih makanan ke sana lagi. Ya, ya. Terus kasih susu, kasih pampers untuk panti jompo. Itu yang saya lakukan. Yang kedua yang saya lakukan itu adalah kita sebagai orang beragama, tentunya kita punya ketaatan. Hal yang wajib yang kita harus lakukan sebagai umat. Ya. Yaitu kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan yang kita percaya. Ya. Saya rasa dua hal itu yang sekarang saya lagi kerjakan. Oh. Karena satu hal yang mungkin dulu ada pepatah main sana in comparison dengan apa? Tubuh yang dengan tubuh yang sehat dan jiwa sehat itu. Jadi artinya kalau semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kesehatan kita akan lebih sehat. Jadi kita sebagai jiwa kita nih semakin mendekati Tuhan, begitu kan, artinya fisik kita ini bisa semakin kuat ya, semakin sehat. Nah, satu hal yang saya mungkin kasih bocoran ya. Ini rahasia nih Pak ini kalau mau ngomong bocoran nih, berarti ini rahasia nih, ini penting banget nih Pak ini. Ya. Sepanjang umur saya sampai umur 57, ada momen-momen di mana saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di usia saya 57 di tahun awal tahun ini, saya membangun hubungan saya jam 3.45 saya bangun pagi. Cuci muka, jam 3.50 saya udah siap di tempat tidur, saya pujian dan penyembahan. Karena kebetulan saya Nasrani, saya Kristen, jadi saya membangun pujian dan penyembahan. Setelah bangun 2-3 lagu, saya dengarkan, saya nyanyi, terus kemudian saya mendengarkan firman Tuhan. Jam 5:50, saya salinan baju, saya jalan pagi. Pada saat saya jalan pagi, saya lakukan itu sebagai momen ibadah saya berbicara kepada Tuhan saya. Nah, dengan membangun kehidupan seperti ini, teman-teman percaya, ini akan membuat kehidupan kalian itu naik dan tidak turun. Kita tidak pernah tahu bahwa keberhasilan hari itu apa yang akan terjadi. Kebahagiaan apa yang akan Tuhan kasih. Yang saya rasakan itu adalah sepanjang 7 bulan ini, ada hal saja yang Tuhan lakukan. Yang kebaikan Tuhan yang kita, wow, setelah akhir malam kita mau istirahat, kita, wow, hari ini saya bisa bicara dengan si Rudi ini, memberikan dia inspirasi. Hari ini saya bicara dengan teman kita, akhirnya memberi dia inspirasi. Oh, hari ini kita menemukan orang yang lagi sapu jalan pagi-pagi, kita membagikan sedikit sedekah bagi dia untuk pagi hari dia ngopi atau apa. Itu yang saya lakukan selama 7 bulan ini. Jadi bocoran saya adalah bangunlah sepagi yang kita bisa bangun, carilah dulu wajah Tuhan dan kehendaknya, maka hidup kita sepanjang hari itu akan baik. Begitu bocoran. Wah, keren nih Pak ini. Ini misalnya, jadi ya kalau ya ini maaf ya buat ya, ini kan kalau di Muslim ini kan tahajud nih, ya kan, misalnya kan tahajud, kita tuh emang menemui Allah lah di situ kan, nah terus dari situ tuh ya udah kita mulai sholat subuh, terus olahraga itu kan artinya udah satu rezeki sendiri, udah satu kebahagiaan sendiri. Rutinitas yang baik. Iya, karena kan kita ngomong rezeki kan nggak mau ngomong uang. Betul. Iya kan, nanti kan tadi Bos Simon bilang pagi hari jalan ketemu tukang sapu, dia kita berbagi, itu aja rezeki. Betul. Ya kan, rezeki buat dia, rezeki buat kita juga. Betul. Apa yang kita tabur itu pasti akan kembali. Pasti akan kembali kan, ya kan. Wah ini luar biasa banget nih Pak ini, Bos Simon ini maksudnya walaupun kita ada sedikit memang beda keyakinan, tapi ini tujuannya sama, kan gitu kan. Makanya masing-masing agama itu kan ada ininya sendiri ya, ritualnya sendiri, keyakinannya sendiri, gitu kan. Dan itu kan yang menyamakan kita ini semua kan apa? Kita ini semua makhluk Allah kan gitu kan. Makanya kan sebenarnya sama, ya kan. Betul, sama-sama. Jadi ngomong bisnis caranya aja beda. Caranya aja yang beda. Cara ininya kan gitu kan. Karena kita sama-sama makhluk Allah nih, gitu kan. Artinya kan kita ngomong duniawi ini, berbisnis apa ini kan nggak bisa ngelewatin lupakan masalah akhirat kan. Betul nggak? Intinya kan itu ya Bro Simon ya kan. Ini relate banget nih Bro Simon nih sama, maksudnya kan tema saya ini kan second win, ya kan. Artinya itu angin kedua. Betul. Angin kedua ini yang saya dapatkan karena saya basically atlet. Jadi kalau pada saat main bertanding itu kan kita tuh sering bilang mau kalah, tapi akhirnya menang, ya kan. Kan pepatahnya bilang mending mau kalah daripada mau menang. Kalau mau kalah nanti kan menang. Kalau mau menang artinya kan kalah kan gitu kan. Betul, nah ini kan artinya dalam kehidupan ini second win ini dari cerita Bos Simon ini kan memang relate banget nih. Artinya memang nyata juga itu dalam kehidupan. Bahwasannya itu kita harus menciptakan angin kedua kan. Apapun posisi kita sekarang ini.
Ya benar ya, Bos Betul. Simon. Jadi Bos Simon nih misalnya dari seorang pebisnis Ya, mau menciptakan angin keduanya ini dengan melegasikan harta lah gitu loh ya, kan ke ya, ini ya, kan pakai ya, itu kan ya. pakai apa asuransi itulah Betul. fasilitasnya kan Ya, toolsnya kan itu ya, kan sebuah toolsnya tools kan betul, benar nggak? di situ, Nah ya. kalau Bos Simon sendiri ini pengalaman apa Bos yang Gini, pernah jadi kalau bicara second win dalam konteks ini adalah kehidupan saya ya. ah Saya jadi curhat nih jadinya. oh enggak, kan kita sharing apa sharing Betul. pengalaman kan bagus Baik. Jadi iya kan? gini, first win saya adalah pada saat saya dulu menjadi pebisnis. Di satu sisi saya pernah mendapatkan bisnis yang sangat baik. Ah. Dulu ada supply SIM card dan lain sebagainya, itu uang gampang banget. SIM card, Ya, SIM SIM card. card telepon itu. Telepon, Oh, itu uang gampang. ah. Saya berhasil, terus kemudian jatuh karena ya saya ditipu dan lain sebagainya lah, dalam hal bisnis biasa lah, naik turun. Terus kemudian itu adalah masa-masa di mana saya pernah jaya. Masa jaya yang kedua, masa jaya pertama yang dulu itu termasuk juga di dalam keluarga. Nah, satu kesalahan yang saya perbuat itu adalah tidak merencanakan keluarga saya dengan baik. Anak saya bedanya satu-satu, ada 3 anak saya, satu-satu, ngebut jadinya, tanpa planning. Jadi itu suasana dan kehidupan saya di masa lalu. Di second win saya adalah saya tidak mau berbuat kesalahan yang pertama. Kalau dari sisi atlet, pemenang pertama, ini yang kedua. Nah, saya itu dari gagal pertama, ini masuk ke kemenangan yang kedua. Di second win saya ini adalah kita saat kita masuk di usia kita menuju 50. Masa-masa pensiun kita. Biasanya itu orang diperhadapkan dengan kondisi ada di pikiran bahwa wah, saya nanti tidak bekerja dan lain sebagainya. Cobalah berhubungan satu dengan lain, teman-teman, dengan komunitas yang baik, sehingga kemungkinan dan kesempatan itu ada. Jadi yang saya bangun di second win saya ini adalah saya tidak hanya membangun di sisi bisnis saja untuk legacy keluarga saya, dan saya juga bangun di relationship dengan keluarga, dengan anak saya. Cara saya mendidik anak dulu itu tidak baik, saya akui. Jadi saya perbaiki di usia saya 40 menuju ke 50. Itu saya mulai perbaiki kehidupan saya. Dan yang alhasil adalah hari ini anak saya kedua dokter, anak saya pertama konsultan pajak, anak saya yang ketiga itu audit di perusahaan startup. Nah, bagi teman-teman yang seusia saya mungkin merasakan bahwa wah saya pensiun nih, uang saya kurang nih apa? Jangan khawatir, jangan kecil hati. Perbanyak silaturahmi dengan sesama teman. Ya, betul. Terus kemudian buka diri, kosongkan pikiran kita, isi dengan hal yang baru. Ibarat satu gelas air, kalau air di dalam masih hitam, kita buang, kosongkan, ganti air yang baru. Dengan demikian, peluang itu akan terjadi. Jadi tidak ada kata keterlambatan, wah saya udah tua nih, saya enggak. Saya saat ini, dengan tubuh saya seperti saat ini, saya merasa saya happy. Dulu saya sebesar teman kita. Tapi karena satu dan lain hal, saya berusaha untuk memperbaikinya, jadi saya merubah polanya. Dari mana? Dari komunitas juga. Dari komunitas yang ngajak saya, akhirnya saya rubah. Begitu saya rubah, saya dapatkan tubuh saya seperti hari ini. Dan alhasil, saya merasakan bahwa dengan tubuh saya dan kesehatan saya ini, saya akan bangun second win saya, yaitu merehabilitasi kesalahan pertama, yaitu keluarga, bisnis, sama relationship. Kalau dari cerita Bos Simon nih, ya kan dalam Bos Simon membangun second win-nya kan, misalkan kan second apa istilahnya pertama itu kan sukses lah, kan sukses itu kan seperti kita bikin kurva huruf S, ya kan dari bawah ke atas, ya kan udah ini datar kan udah mau turun, ya kan pada saat turun ini kan artinya kan Bos Simon nih cepat-cepat sadar lah. Tersadarkan lah bahwasanya harus menciptakan sukses yang kedua, gitu betul. kan. Artinya kan ini yang kita bilang kan second win di angin keduanya ini kan. Dan kalau dari cerita Bos Simon ini kan, misalnya modal untuk menciptakan second win ini kan, tadi kan pertama misalnya kan salah satunya investasi pala ke atas dong, ya kan. Dari terus cerita koneksi-koneksi yang lain, ya kan. Nah terus dari
dari Bro Simon ini, Bro Simon ini kan tahu lah kondisi yang saat ini ya kan, Iya, iya. di ini kan dari masalah, berarti kan di ini tuh, disadari lah ya, Iya. keadaan seperti ini tuh seperti apa aja ya kan, berangkat dari situ ya kan, investasi kepala ke atas, leher ke Iya, atas iya, ya iya. kan, dan akhirnya sampai menujunya tuh nanti ibaratnya lewat sumber daya yang sekarang dimilikin, Bro Simon kan mau ciptakan tuh misalnya legacy tuh buat anak-anak tuh berupa Iya, ini kan, misalnya kan gitu kan Iya, ya. iya. Nah ini luar biasa banget nih Pak ini. Ini memang bagus banget ya, karena begitu juga sama kayak seperti saya atlet nih. Atlet ini kan masa jayanya kan pendek, ya kan? Betul, betul. Masa jayanya pendek dan masa pensiunnya panjang. Ini Iya. kan ini perlu banget nih. Ini wah ini inspirasi banget buat saya nih. Bahwasanya memang kita perlu merencanakan segala sesuatu itu di awal. Betul. Kan gitu kan. Nah terus selain dari itu nih Bro Simon, apalagi Bro yang Gini, ini bisa menarik. Ah. Tadi dari pernyataan Mas Agung ini menarik sekali. Jadi artinya begini, pada saat kita sudah mulai masuk di jenjang 50, satu hal yang kita mesti persiapkan itu adalah pikiran. Semua itu berawal dari pikiran. Semua berawal dari pikiran. Oke. Yang kedua, saat kita sadar bahwa kondisi sudah mulai berubah, jangan pernah melihat ke belakang. Contoh ibarat kita bawa mobil. Kita nggak mungkin bawa mobil ngeliatin Nengok-nengok spion belakang. kecil nengok nabrak ke depan, nggak bisa. Jadi kita harus tetap fokus ke depan, sesekali kita lihat belakang. Pada saat Spion. kita lihat belakang, kita merefleksi aja. Hmm. Oh, saya ada di posisi ini, saya bersyukur. Itu satu. Yang kedua, cara kita merubah mindset itu adalah dengan perbanyak silaturahmi dengan teman seperti yang tadi disebutkan. Terus kemudian cari mentor. Contoh atlet. Mentor. Atlet, waktu kita main bulu tangkis, bisa nggak kita bisa jadi juara tanpa mentor? Tanpa Pelatih. pendamping pelatih? Ya. Bisa jawabannya, tapi nggak maksimal. Nggak Bisa nggak bagus. seorang petinju Mike Tyson bisa seperti hari ini tanpa dia punya pelatih? Nggak bisa juga. Oh. Jadi pelatih itu dalam hal ini konteksnya adalah teman ataupun kita membawa diri kepada satu komunitas, suatu pengajaran. Jadi hal yang paling penting yang saya lakukan itu adalah selalu jaga ini, mindset. Pikiran. Karena segala sesuatu, hidup kita tidak pernah akan berubah kalau pikiran kita belum berubah. Yang kedua, ingat teman-teman, bahwa perubahan itu bukan dari luar. Apa yang dari luar tidak bisa mempengaruhi apa yang di dalam. Perubahan itu selalu datangnya dari dalam keluar. Itu. Hal ini banyak yang salah dalam kehidupan saya. Saya dulu berpikir, wah kalau saya mau rubah, anak istri saya dulu harus merubah. Hargain dong saya kepala keluarga. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita merubah kita dulu, kita keluar, kemudian istri dan anak dan lingkungan kita akan berubah. Jadi jangan pernah berpikir teman-teman bahwa wah gue kenapa nggak ada rezeki ya? Kenapa orang-orang jauhin gue ya? Kenapa orang nggak mau kasih kangtau sama gue? Kangtau ngerti ya? Maksudnya kasih peluang Cuan bisnis, lah, kasih kayak untung, cuan kasih gitu. Kenapa nggak kasih gue? Kasihnya ke Mas Agung atau kasih ke siapa gitu? Kita harus berpikir bahwa ada hal yang salah dengan kita. Yaitu perubahan kita itu harus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Itu aja kuncinya. Wah ini keren banget nih Pak E nih. Ini luar biasa banget nih. Ilmunya ini daging banget nih buat saya nih Pak E nih. Belajar. Ini menginspirasi banget lah Pak E nih. Sekarang kan nih berarti lagi gencar nih ya, maksudnya sharing lah soal perencanaan keuangan ini kan. Betul. Ya kan? Ke banyak juga ya, ke Ya, ke orang, teman-teman teman-teman komunitas, komunitas ya. apa gitu kan. Tantangannya apa Bos dalam hal sharing Gini. ini nih, perencanaan keuangan ini nih? Oke. Tantangannya adalah tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sarankan. Setiap orang mempunyai preferensi masing-masing. Contoh jari kita ada 5. Jari mana yang paling berguna? Nggak bisa kita bilang kelingking, nggak bisa kita bilang. Yang kedua, jari kita tidak sama panjang. Artinya semua orang punya preferensi yang beda. Preferensi yang berbeda itu tidak menjamin orang itu melakukan dengan benar. Yang bisa membuat orang itu melakukan benar itu adalah pemikiran dan pelajaran. Seperti yang kata Mas Agung tadi, investasinya dari leher ke atas. Pembelajaran itu penting. Pembelajaran itu memvalidasi apa yang kita percaya. Jadi kalau kita sudah percaya, oh A ini harus kayak begini-gini. Kalau kita ada satu pembelajaran, kita bisa tahu, oh dari pengalaman si A, si B dengan sekian riset orang, oh ini betul nih, berarti kita lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi tidak bisa semata-mata sekonyong-konyong, oh saya yakin, karena guru saya ngajarin, belum tentu.
di tempat ABC yang lain dengan bergeraknya zaman Bisa itu terima. sudah tidak relevan lagi. Iya, iya. Banyak pengajaran orang tua kita yang dulu sudah tidak relevan. Bukan mereka salah, enggak. Karena pada saat itu, zaman itu adalah informasi terbatas. Sekarang informasi sudah terbuka. Iya, Banyak iya. sekali hal, seperti contoh tabungan tadi kita kembali. Iya, Dengan iya. fisik celengan apa segala. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak relevan lagi. Heeh. Jadi makanya timbullah produk-produk seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Itu berkembang lah ya. Berkembang, gitu ya. betul. Luar Jadi biasa. ada relevansinya dengan zaman. Heeh. Cara kita didik anak juga sama. Cara kita berkomunikasi dengan istri juga sama. Cara kita berkomunikasi dengan orang tua kita juga sama. Satu hal yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman adalah bahwa tidak ada orang di dunia ini yang lebih peduli dari keluarga kita. Kita contoh, apakah tangan kita bisa tarik ke belakang? Kita tekuk. Dengan tenaga ini akan patah. Tapi kalau kita benggam begini, itu akan jadi kekuatan. Itu prinsip yang saya pakai. Oh, jadi genggaman ini ibaratnya udah Jadi, seperti keluarga ya? Apa kalau gimana? keluar, menghadap ke orang luar, bisa nggak orang luar kita setekuk patah? Tapi kalau kita Mata. menggenggam ke dalam, Oh, ini artinya solid nih kita dalam jadi. ya. Iya, jadi kita orientasinya ke dalam. Ingat, tidak ada orang di luar sana yang sepeduli apapun, tidak seperti dalam keluarga. Itu aja, Bos. Artinya cuman orang tuh banyak mau Berkeluarga tahu aja, masalah betul. kita aja, Ya. belum tentu bisa kasih solusi. Tapi kalau kita dalam keluarga kan, Iya. mereka mau bisa banyak kasih Betul, solusi, betul, gitu betul, kan. betul. Sama lah seperti kayak masalah dalam diri kita ya kan. Kalau Iya. kita balik ke dalam dulu kan, yang tadi Ya. cerita itu kan, itu Perubahan kita dari bisa dalam, nemukan iya. perubahannya kan dalam Iya. diri kan. Bukan kita tuh mengharapkan perubahan dari luar ya kan. Karena memang dalam diri lah yang bisa dikontrol ya. Kita nggak bisa kontrol orang lain ya kan. Saya kira ini udah banyak banget nih ya, ngobrol sama Bos Simon nih, udah menginspirasi banget nih. Kesimpulannya ya Pak ya, dalam masing-masing kita ini nih kita bisa berubah dan kita tuh bisa mempersiapkan perubahan itu untuk mencapai di mana sesuai dengan tujuan kita yang kita mau ya kan. Nah dari situ kita mulai menyadari keadaan kita saat ini dan kita mulai tuh menyusun tuh rencana-rencana kita tuh mau seperti apa, mau menciptakan legacy misalkan berupa aset untuk anak-anak kita atau mau berupa properti, itu semua bisa tuh dari apapun profesi kita sekarang ini. Kita jadi atlet lah, dari pebisnis, dari apa, itu semua memang bisa kita ciptakan lewat perencanaan-perencanaan ini kan. Bos, terakhir nih Bos, kasih pesan lah ke pemirsa nih, Pak Emae nih di channel saya nih. Nah, pesan saya adalah begini, dimanapun kita berada saat ini, jangan pernah berpikir hal-hal yang tidak baik. Artinya, ingat, apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita saat ini, yang kita harus syukuri itu adalah kita masih bernafas, pagi hari kita masih melihat matahari, dan rubah pikiran kita. Selama perubahan di dalam pikiran kita belum terjadi, hidup kita tidak pernah akan berubah. Sukses selalu buat teman-teman. Wah, keren banget nih Pak ini. Nah, jadi ya, Pak ya, ingat nih, pesan dari Bos Simon ini sangat bagus banget lah. Jadi, sampai di sini dulu ya Pak ya, obrolan tipis-tipis saya sama Bos Simon, dan Pak Mae nih, ikuti terus ya, channel Pas-Pas Official ini. Karena di sini banyak insight yang bisa kita dapatin dari ngobrol tipis-tipis ini. Oke, Bos. Thank you. Thank you.